Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Kali ini kita tampilkan yang keren sekali ini. Golok sembelih full tanduk kerbau hitam dengan model Candung Patimura. Candung full tanduk. Nah, ini tanduknya tanduk pilihan hitam legam, hitam pekat, hitam super ya, pilihannya tanduk super. Keras, tidak ada tambalan, tidak ada sambungan gitu. Terus bentuknya ini handle-nya jengkolan bulat, tidak di sudut belimbing ya, ini bulat. Ada aksesorisnya putih, ini tanduk kerbau bule. Nah ini. Terus sopal, simit miting, simpe-simpenya dari tanduk. Ya, nah seperti ini. Simpe anyam namanya, tapi rapi banget. Kalau anyamannya nggak rapi, ini diginikan ini sakit, menusuk kena tangan atau jari kita. Tapi ini diginikan, diraba-raba tidak menusuk karena sistem anyamnya itu begini. Ini kan tanduk melingkar, terus ujungnya itu dibuat begini, lalu menganyamnya ke dalam. Tidak keluar, tapi dianyam ke dalam. Sehingga ketika diraba begini, tidak sakit. Nah ini loh, anyamannya ke dalam. Oke, rapat. Nah ini aksesoris dari tanduk kerbau bule, yang bagian sopalnya ini atas bawah ini tanduk kerbau bule. Bentuk bilanya seperti ini. Nah, candung ujung turun. Materialnya dari baja HSS Jerman. Keras ya, baja HSS tanpa sepuh dan tidak dibentuk ini Ricasso. Keras banget. Finishingnya satin serat baja. Cakep. Ukuran segini apa bisa dipakai untuk sembelihan sapi? Misalkan ada pertanyaan seperti itu. Bisa. Sembelihan sapi terpendek 18 cm. 18 cm. Untuk pemula nyaman, pas, mantepnya di 30 cm. Di atas 30 pakai dorik atau dorong murni bisa. Kalau dorong gesek, nah itu biola, tenaganya kurang, hasilnya kurang bagus lah, sembelihannya lama, pokoknya kurang dan terlalu banyak gesekan. Nah ukuran segini digenggam begini kayak dorik atau dorong ke bawah, ini lebih nyaman, enak banget. Dan di bagian sini ini tanduk bule, aksesorisnya tidak ada apa namanya dural, tidak dikasih dural dan tidak dipin. Keras, nggak mampu mesin bornya, tapi kuat. Kita ada yang ele-elean full johar model Bowie Tarisi itu,
dipakai oleh sahabat GSN Pak Nur Surabaya, dipakai menyembelih tiap malam di RPH, ya nyaman. Padahal johar tanpa pin, tanpa dural kuat. Jadi kalau meragukan kurang kuatnya ini kan, peksinya dalam, peksi itu 8 cm dalam, ekor bilahnya dalam, terus dilem dengan lem khusus sehingga kuat. Itu. Selanjutnya kita ukur material baja HSSM tuh, panjang bilahnya 23, nyaman. 23 itu manis terlihatnya. Kalau sudah menguasai teknik dorik, dorong, tarik, insya Allah 23-24 enak. Saya ada gacuan itu di 23 cm, enak dipakainya. Ini di pangkal 3,1 ya terlebarnya, dan di ujung 4 cm. 4 cm manis. Ketebalan 4 mili lempeng keras. Untuk tadi itu ukuran sudah kita sampaikan. Selanjutnya untuk skill, ketenangan. Nah ini kalau pemain Idul Kurban hanya setahun sekali pasti akan ada nervous. Nah bagaimana cara mengurangi nervous dan lain-lain sering saya sampaikan, sering perbanyak baca sholawat. Terus untuk saat ini kita alhamdulillah bekerja sama dengan Mbah Mudin dan RPH sehingga bisa membawa sahabat-sahabat GSN ini setiap malam belajar menyembelih ke RPH. Tujuannya belajar, bukan pamer sembelihan. Itu kemarin malam, sebelumnya banyak dari sahabat GSN dari Lumajang, Surabaya, Madiun, Ngawi, Gresik, mana-mana gitu datang. Ke Jakarta juga banyak yang datang sini belajar menyembelih. Jadi kalau di RPH nanti beda, begitu masuk, apalagi kita banyak yang lihat semuanya sudah pasti akan ada grogi, nervous, wah macam-macam sembelihannya gitu, gayanya. Nah ini nanti akan mendapatkan ketenangan, mendapatkan banyak ilmu, sharing-sharing. Terus saya lebih menganjurkan dorik ya, untuk sembelihan karena bisa 2 kali gerakan dan 1-2 detik kecepatan. Jret sudah angkat, putus uratnya, potongannya lurus, tidak terlalu lebar. Kalau di Idul Kurban kan bebas, apalagi 5 jari dari rahang. Nah itu bukan ngenteng no ya, artinya karena sudah kebiasaan menyembelih di RPH yang agak ke bawah, terus kulitnya gelambir, lebar, tebal, dagingnya gede, bentung gitu. Nah kalau di bawah jakun 5 jari insya Allah lebih gampang. Nah, makanya kita mengajak ayo sini datang belajar supaya skill, kemampuan dapat dan mengerti tentang bilah dan sembelihan tentunya. Kita teskan di selis tisu dari pangkal. Set, masya Allah, tajamnya halus seperti tergunting. Set, gesekkan dari pangkal hingga ujung. Set, nah. HSS kembali kita sampaikan, HSS tanpa sepuh. Piringan HSS, baja HSS itu sudah tinggal dibentuk, dikikis dengan gerinda tangan dan mesin BG, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama, tenaga dan kekuatan ya, tenaga. Karena kerasnya bukan main, keras, sudah sepuh pabrik. Maka ketika dibentuk dan jadi bilah baik golok maupun pisau, ya performanya seperti ini hasilnya. Next menyusul saya sudah membawa HSS planner model golok Betawian itu, handle tanduk serangkai ingas merah itu sudah masuk ke sepatu boot, tinggal pakai nanti insya Allah. Kalau gacuan yang satunya sudah puas, insya Allah akan turun juga HSS planner bagaimana performa di leher sapi RPH. Nah itu kita coba. Ini untuk sahabat GSN yang kesini nih belajar menyembelih, malah semuanya sudah kita persiapkan dari atas hingga bawah, kita persiapkan. Bilah silahkan mau pakai yang mana, seperti itu. Karena tujuannya kita edukasi, berbagi ilmu dan berharap jariah. Kalau sudah bisa kan dari nol, ada yang bahkan belum pernah menyembelih
sapi, kambing, ayam pun belum pernah, itu ya kita ajarkan. Usia juga beragam yang datang ke sini, dari yang muda bujangan sampai yang tua beragam, dan alhamdulillah kita cerewet briefing mulai di gubuk GSN ini sampai pendampingan jelang eksekusi itu kita cerewet, kita sampaikan supaya tidak ada ilmu yang terlewatkan. Kalaupun toh terlewatkan masih diingatkan. Nah, seperti itu untuk mendapatkan refleks positif ketika SOP penyembelihan ini berlangsung, mulai cara membawa, mencabut, membawanya, bagaimana mengeksekusinya, selesai mengeksekusi dan seterusnya. Itu di situ kan banyak ilmu, poin-poinnya. Mencabut golok aja kan ada ilmunya. Seperti itu. Mudah-mudahan sahabat-sahabat GSN yang jauh di sana bisa datang kemari ke gubuk GSN sambil belajar menyembelih. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon dimaafkan bila mana ada salah-salah kata. Akhiran wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.